Perkenalkan, nama saya Axel Lindo Suwantoro dengan NIM 2010600410. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi tumbuhan. Nah, di depan saya ada dua tanaman. Yang di sebelah kanan saya tanaman jambu biji atau disebut Psidium buah java, dan di sebelah kiri saya ada tanaman seledri atau Apium graveolens. Berikut video penjelasannya. Oke, untuk morfologi tanaman jambu biji, yang pertama itu morfologi akar. Meskipun di sini akarnya tidak terlihat, tapi saya akan menjelaskan dari morfologi akar ini. Akar dari tanaman jambu biji, tanaman ini bercabang dengan bentuk yang seperti meruncing panjang dan akan bertumbuh lurus hingga ke dalam tanah. Pada umumnya, morfologi akar dari tanaman jambu biji ini memiliki warna yang coklat muda sampai tua. Akar dari jambu biji ini memiliki manfaat yang bisa menopang tanaman sehingga bisa menjadi lebih kuat. Bahkan bisa menyerap air atau makanan yang ada di dalam tanah. Yang selanjutnya, pada bagian batang. Batang dari jambu biji ini berbentuk keras dan memanjang, serta memiliki permukaan yang licin dan halus. Perbatangan tanaman jambu biji ini berbentuk bulat yang disertai dengan diameter mencapai sekitar 10 hingga 20 cm atau lebih dari itu, dan hanya tergantung dari varietas dan jenisnya. Batang yang dimiliki oleh tanaman jambu biji ini mempunyai ruas yang cukup pendek dan disertai dengan percabangan yang banyak di bagian batang dari tanaman jambu biji ini. Yang selanjutnya, pada bagian daun. Daun ini termasuk ke dalam daun tunggal. Letaknya berhadapan, bertangkai pendek, daun yang nampak muda dengan rambut yang halus, dan di permukaan atas daun nampak tua dan licin. Tanaman dari jambu biji ini menjadi salah satu tanaman yang beradaptif dan bisa bertumbuh tanpa memberikan perawatan. Namun, daun dari jambu biji ini termasuk salah satu daun yang tidak lengkap. Hal ini dikarenakan daunnya hanya memiliki tangkai serta helaian yang biasanya disebut sebagai daun bertangkai. Bagian dari jambu biji yang lebar terdapat pada tengah-tengah dan memiliki bentuk yang jorong. Daun dari tanaman jambu biji ini memiliki tulang dengan daun yang berbentuk menyirip. Hal ini berarti kalau daun jambu biji ini mempunyai tulang punggung dengan membentang pada pangkal hingga sampai di ujung daun. Hal ini merupakan terusan dari tangkai daun. Nah, ini akan menjadi susunan yang mirip dengan susunan dari sirip ikan. Ya, sedikit seperti sirip ikan ya, teman-teman. Lalu yang terakhir, pada bagian buah dan biji. Buah dari tanaman jambu biji ini memiliki bentuk yang bulat dengan ukuran yang hampir sama persis dengan bola tenis. Bahkan ada juga jambu biji yang memiliki buahnya seperti bulat telur dan berwarna hijau yang agak kekuningan. Buah jambu biji ini cukup tebal apabila buah sudah matang, dan buahnya tentu saja memiliki warna yang merah jambu. Lalu sementara itu pada biji. Biji dari jambu biji ini cukup banyak dan bertaburan di tengah buah jambu biji. Biji-bijinya cukup keras dan berwarna kuning yang agak kecoklatan. Lalu selanjutnya, tanaman yang kedua yaitu menjelaskan morfologi dari tanaman seledri. Pada tanaman seledri ini akarnya juga tidak terlihat ya teman-teman, di sini tidak terlalu terlihat, tapi saya akan jelaskan.
sedikit. Morfologi dari akar seledri ini. Akar dari tanaman seledri ini berupa akar tunggang. Akar tunggang ini kemudian mempunyai serabut akar yang telah menyebar ke samping untuk radius. Ya, selanjutnya kita masuk pada morfologi batang. Batang dari tanaman seledri ini biasanya terlihat kecil atau tinggi kurang dari 1 meter. Memiliki batang yang lunak atau tidak berkayu, serta bentuknya bersegi dan terlihat beralur. Batang ini juga terlihat beruas ya teman-teman, ini beruas dan tidak berambut. Nah, untuk cabangnya bisa berjumlah banyak dan memiliki warna yang berwarna hijau pada bagian batang ini. Ya. Nah, selanjutnya pada daun. Daun tumbuhan seledri ini berbentuk menyirip ganjil atau disebut juga daun majemuk. Memiliki anak daun sekitar 3-8 helai. Anak daun ini memiliki tangkai yang panjangnya sekitar 1-2 cm. Sedangkan untuk tangkai daun berwarna hijau keputih-putihan dan untuk helaiannya terlihat tipis serta rapat. Pada pangkal dan ujung daun seledri ini sedikit meruncing ya, ataupun ya meruncing, ini meruncing, yang mana bagian tepi daun beringgit. Pada panjang daun seledri ini kurang lebih sekitar 2-6 cm dengan lebar sekitar ya 2-5 cm lah. Lalu untuk daun seledri ini menyirip ya. Daun terlihat berwarna hijau muda sampai hijau tua. Oke, kita lanjutkan pada penjelasan morfologi bagian buah. Oke, kita masuk pada morfologi buah. Di sini saya akan menjelaskan dari buah jambu biji dan mentimun ya. Oke, kita masuk pada buah jambu biji. Buah jambu biji umumnya berbentuk bulat atau bulat lonjong dengan kulit buah yang berwarna hijau saat muda dan berubah warna menjadi kuning muda mengkilap ketika matang. Pada jenis tertentu kulit buah ini berwarna hijau berbelang kuning saat muda dan berubah warna menjadi kuning belang-belang ketika matang. Ada juga yang berwarna merah saat muda dan berwarna merah tua saat matang. Warna daging dari buah jambu biji ini pada umumnya putih susu, merah muda, merah menyala, dan merah tua. Dan ini pada contohnya ini buah yang belum matang, yang belum terlalu matang. Yang kedua adalah buah dari mentimun. Buah mentimun ini memiliki warna yang berkisar antara hijau, hijau gelap, hijau muda, dan hijau keputihan sampai putih, tergantung kultivar yang diusahakan. Sedangkan warna buah mentimun yang sudah tua adalah berwarna coklat tua bersisik, kuning tua, dan putih bersisik. Panjang buah mentimun ini berkisar antara 12 sampai dengan 25 cm dengan diameter antara 2 sampai dengan 5 cm. Bentuk buah mentimun berkisar antara panjang, lonjong, bundar atau bulat, dan pangkal buah melekuk. Bentuk pangkal dan ujung buah itu berkisar antara melekuk, meruncing, melingkar, dan meruncing tetapi tidak beraturan. Lalu ada biji mentimun. Biji mentimun ini berbentuk pipi, kulitnya berwarna putih atau putih kekuning-kuningan sampai coklat. Biji ini dapat digunakan sebagai alat perbanyakan tanaman. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.